Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, atas karunia, atas kesempatannya. Allah sampaikan kepada kita satu malam yang insya Allah di dalam malam ini kita berada dalam majelis yang senantiasa menyebut-nyebut nama Allah. Kita senantiasa mensucikan Allah, kita senantiasa memuji-muji Allah, dan mudah-mudahan apa yang Allah kirimkan kepada kita berupa malaikat-malaikat menyaksikan setiap tasbih yang kita sampaikan kepada Allah, menyaksikan setiap tahmid yang kita sampaikan kepada Allah, dan mudah-mudahan apapun yang kita minta dalam majelis ini lantas dibawa oleh malaikat disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selesai daripada majelis ini tidak ada yang pulang dan keluar daripada ruangan ini kecuali seluruh dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga badannya dan ruhnya daripada siksa api neraka, dan diberikan oleh Allah balasan yang terbaik berupa surganya Allah, dan mudah-mudahan kita memasuki surga itu bersama-sama, amin. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita rindukan baik di dalam diri kita, di dalam jiwa kita, ataupun kita selalu jaga nama beliau di dalam hati kita. Sungguh ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, kita senantiasa berdoa pada Allah, ya Allah, terima kasih atas karunia Nabi Muhammad bagi kami, dan kami mohon agar kami bisa dipertemukan dengan beliau. Andai kami tidak bisa dipertemukan di dunia, maka mudah-mudahan kami dipertemukan di akhirat. Ketika di yaumil kiamat, ketika seluruh manusia dalam kondisi yang ketakutan, dalam kondisi khawatir, maka mudah-mudahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenali kita, kemudian mengelompokkan kita sebagai orang-orang yang berbaris di barisan-barisan belakangnya, lalu kemudian dihantarkan menuju pada telaganya, diminum dari sana kita, lalu mudah-mudahan kita masuk surganya itu sekali lagi bersama-sama, amin. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang sudah dirahmati Allah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada Sahibul Bait, teman-teman dari Al-Azhar Kairo, terutama pada Pak Indra dan juga Ibu Lisa. Nah, ini adalah Masya Allah Sahibul Bait yang sangat peduli pada Islam. Ini ruangan dipakai semua gratis, alhamdulillah. Karena teman-teman bisa masuk sini free. Lah kenapa? Karena memang kita tidak mengeluarkan apapun untuk ruangan ini. Ruangan ini tiap tahun, bukan tiap tahun, tiap kali saya kesini tambah bagus. Nah, ini apa namanya, lightingnya sudah bagus sekali. Kalau kemarin-kemarin masih agak remang-remang, ini kayaknya sudah sangat sempurna sekali. Soundnya juga sangat enak sekali, Masya Allah. Ini Pak Indra ini dulu adalah preman tobat, alhamdulillah. Jadi Anda tahu kenapa di sini saya nggak dipersekusi, karena premannya sekarang buat sekolah, paham ya? Nah, jadi alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan sedikit bahas tentang bahagia. Ini benar-benar harus diperhatikan karena ini adalah sebuah jalan bagi kita untuk lebih memahami agama kita. Insya Allah semua pembahasan ini sampai akhir kita tidak akan lebihkan daripada jam 10, karena supaya teman-teman yang akhwat nanti bisa pulang juga dengan tenang, gitu kan ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, teman-teman harus tahu dulu tentang satu konsep. Konsepnya namanya adalah tujuan dan makna. Tujuan dan makna. Nah, kita belajar sedikit tentang tujuan dan makna. Contoh teman-teman sekalian, menurut teman-teman sekalian, macet itu enak atau tidak? Macet itu enak atau tidak? Bahagia atau sengsara? Sengsara. Pernah terjebak macet paling lama berapa jam? Paling lama berapa jam? Sejam di Palembang. Dari Palembang, dari Rifai sampai ke perempatan Caritas itu sekarang mungkin 45 menit sampai 1 jam bisa jadi. Paling lama terjebak macet berapa lama? 1 jam. 1 jam itu sangat-sangat biasa kalau di Jakarta. Saya kalau mau berangkat ngisi kajian zuhur di Jakarta, saya berangkat jam 10 untuk sampai ke Sudirman Tamrin itu sekitar jam 12 atau 12 lebih, 12 lewat 5. Lalu kajian dari jam 12 sampai jam 1, pulangnya sampai ke rumah paling cepat jam 3. Berarti untuk satu kajian saya perlu waktu 2 jam pergi, 2 jam pulang. Padahal rumah saya dengan Sudirman Tamrin itu cuma sekitar 20 km aja. Tapi 20 km 2 jam pergi 2 jam pulang. Kira-kira orang Jakarta paling lama kejebak macet berapa lama? Bukan 4 jam bolak-balik.
Tapi orang Jakarta ketika weekend hujan gede itu bisa terjebak macet pergi dan pulang itu 8 sampai 9 jam. Kebayang nggak teman-teman sekalian? Sekarang kalau teman-teman pergi ke Bandung naik mobil itu ke Bandung paling cepat sekitar 5 sampai 6 jam. Kemarin saya pergi dari Jakarta ke Bandung berangkat jam 9 malam sampai sana subuh jam 4. Paham teman-teman sekalian? Itu adalah kemudian kejebak macet sangat gak enak sekali. Orang-orang Indonesia gak ada yang suka kejebak macet. Anda mau gak kejebak macet 4 sampai 5 jam? Cuma di mobil berteman cuma HP, itu pun cepat habis baterainya. Lalu kemudian teman-teman pasti merasa kesal, merasa gak suka, merasa sengsara. Betul begitu? Ada yang suka kejebak macet? Enggak, tapi saya bisa mengubah teman-teman sekalian, bisa jadi suka kejebak macet, bahagia terjebak macet, cuma dengan mengganti tujuan dan makna. Gimana caranya? Oke, enggak mau kejebak macet? Enggak, tapi pertanyaan saya, mau enggak kejebak macet di musim haji ketika di Mekah dan Madinah? Mau? Semuanya mau. Kenapa mau? Apa yang berbeda antara macet di Indonesia dengan macet di sana? Macet di sana kita punya makna, macet di sana kita punya tujuan. Gak apa-apa Ustadz, kalau untuk haji jangankan macet-macetan, gak ada masalah. Susah pun saya jalani. Kenapa? Karena saya mau untuk berhaji. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Tujuan dan makna. Andai kita punya tujuan dan makna, akan lebih besar chance kita ketemu dengan kebahagiaan. Andaikan kita tidak punya tujuan dan tidak punya makna, maka sebagian besar kita pasti akan kemudian kehilangan harapan atau kita akan sengsara. Nanti kita akan bahas tentang kehilangan harapan, kita akan bahas tentang namanya hope. Oke, coba lihat baik-baik. Suatu hari saya ngajak Mas Cahyo baru pertama kali saya ajak pergi minum kopi. Siapa yang suka minum kopi? Angkat tangan, yang suka minum kopi? Banyak, alhamdulillah. Siapa yang minum kopi masih pakai gula? Angkat tangan. Yang minum kopi masih pakai gula, newbie, paham teman sekalian? Karena kalau yang sudah serius minum kopinya itu nggak pakai gula. Lah kenapa? Kata teman saya, kalau Anda minum kopi pakai gula itu sama saja. Anda mau pakai kopi, Anda mau pakai kertas lalu kemudian dibakar sampai jadi arang, lalu kemudian masukin ke air, lalu diaduk-aduk dikasih gula, itu rasanya sama. Paham teman sekalian? Nggak ada bedanya antara kopi dengan kemudian arang kalau sudah dikasih gula. Nah, artinya ketika saya ngajak Mas saya untuk minum kopi, saya ngajak dia ke tempat kopi yang serius. Kopinya benar-benar kopi asli, lalu kemudian diseduh dengan cara-cara yang belum kita tahu sebelumnya. Setelah diseduh, dihidangkan kepada dia. Saya tanya, gimana Mas? Gak enak belas. Pokoknya gak enak banget. Lah kenapa? Kopi apa ini? Pahit banget. Kopi macam apa ini? Lalu kemudian dia bilang kopinya gak enak. Lalu saya bilang, sebentar saya belum cerita tentang kopinya. Belum ngasih tahu maknanya. Sehingga dia belum dapat tujuan tentang kopinya. Saya cerita, gini Mas, kopi itu ada 2, Robusta, Arabica. Ini yang paling banyak. Ada lagi yang ketiga namanya Liberica. Beda antara Arabica dan Robusta, Arabica lebih mahal daripada Robusta. Mungkin harganya bisa 10 kali lipat daripada Robusta. Robusta itu apa? Kopi-kopi kampung, itu Robusta. Kopi Lampung itu kebanyakan Robusta juga. Nah, artinya adalah kalau kita lihat kopi Robusta sama Arabica beda. Kalau Robusta lebih banyak kafeinnya, kalau Arabica itu ada aroma-aroma tertentu. Dan yang baru kamu makan namanya varietas Panama Geisha. Ditanamnya di Panama, cuma ada lot khusus yang memproduksi cuma 300 kilo per tahunnya. Diperebutkan di seluruh dunia itu biji kopinya untuk tanding kopi di seluruh dunia. Dan harganya 300 gram harganya 3 juta. Langsung mendadak setelah saya cerita selama setengah jam tentang kopi yang barusan dia minum. Langsung dia bilang gini, ini kopi paling enak yang pernah saya makan. Paham dong sekali? Lah kenapa? Karena ada makna yang berbeda di situ. Begitu teman-teman ada makna yang berbeda, teman-teman punya tujuan, maka hidup kita jadi punya arti. Alias kita punya hope, kita punya harapan. Harapan itu sebenarnya membuat kita bahagia. Contoh, seorang laki-laki dia pengen kemudian nikah. Setelah kemudian searching di internet, setelah kemudian lewat perjodohan, lewat ustadznya, dia dapat ada seorang awat cantik seperti yang dia bayangkan. Sesuai dengan yang dia inginkan, pintar baca Quran dan sebagainya, tapi tinggalnya di Surabaya misalnya. Maka pergilah dia dari Palembang ke Surabaya karena dia nggak punya duit, karena cinta dia jalani naik motor teman-teman sekalian. Naik motor dari Palembang pergi ke Surabaya, nyebrang kemudian pergi dari Lampung pergi ke Banten ke Jakarta, lalu kemudian naik motor di Pantura. Di Pantura ketika dia ketemu orang dia ditanya, "Nak, kamu ngapain?" "Saya mau pergi ke Surabaya." "Ngapain?" "Saya mau melamar seorang wanita pilihan saya untuk kemudian saya nikahi." Dia akan bangga cerita pada semua orang. "Emang kamu gak capek?" "Capek, tapi saya harus melanjutkan perjalanan ini." "Lah kenapa?" "Karena saya mau melamar wanita yang saya cintai." Kemudian terus menerus, tiba-tiba motornya mogok. Apa yang dia lakukan? Dia gak menyerah.
Kenapa? Dia masih ada harapan. Dia cari siapa yang bisa benerin motornya. Dia cari apa yang bisa dia lakukan supaya motornya tetap bisa jalan. Di tengah jalan dia lapar, nggak ada masalah. Yang penting ada tujuan. Kenapa orang itu selalu semangat? Kenapa orang itu selalu punya kemudian sebuah keberanian? Karena dia punya hope namanya. Dia punya namanya harapan. Tapi begitu kemudian di tengah-tengah di Semarang, dia dapat SMS. SMS-nya apa? Mohon maaf akhi, saya nggak jadi, sudah ada yang melamar saya, kita batalkan khidbah kita. Kira-kira gimana hidupnya? Mendadak temennya langsung telepon dia, Mas, Anda itu kan mau pergi ke Surabaya kan, saya tahu. Ini saya baru ngumpulin uang, saya sudah beliin tiket dari Semarang ke Surabaya. Kira-kira dia mau pergi atau tidak? Enggak. Inilah yang namanya hopeless. Apa itu hopeless? Ketika seseorang sudah kehilangan tujuan hidup dia, maka muncul yang namanya hopeless. Orang-orang yang sudah hilang harapan. Dan orang-orang yang hilang harapan ini, dia bisa berbuat segala sesuatu dan gak akan ada yang bisa menyenangkan hidup dia. Kalau sudah hopeless, apapun di depan mata dia itu bagi dia nggak akan menyenangkan. Tapi bagi orang punya harapan, apapun akan jadi menyenangkan. Paham teman sekalian? Naik motor susah-susah, sakit pinggang, motor rusak, nggak apa-apa. Ini demi tujuan, ini demi makna hidup saya. Paham teman sekalian? Tapi begitu dia sudah nggak punya tujuan, dia kehilangan makna, maka dia hopeless. Mau dikasih tiket dia nggak bakal pergi, mau dikasih duit dia nggak akan peduli, dikasih makanan enak dia nggak akan kerasa enak. Apa yang hilang di situ? Yang hilang adalah harapan. Pertanyaannya teman-teman sekalian, berarti bahagia itu ada pada tujuan yang benar, ada pada makna yang benar. Sayangnya manusia zaman sekarang, seperti yang tadi yang sudah dikatakan, dia mencari kebahagiaan pada sesuatu yang akan hilang, pada sesuatu yang akan musnah. Ini permasalahannya. Teman-teman sekalian, saya umurnya sekarang sudah 34. Siapa yang umurnya di bawah saya teman-teman sekalian? Siapa yang umurnya di bawah saya? Jangan ulangi kesalahan saya yang sama. Saya umurnya sudah 34 dan dulu saya pernah jadi orang yang merasa bahwa kebahagiaan itu ada pada sesuatu yang namanya materi dunia. Saya pernah merasa bahwa kalau saya lebih kaya saya lebih bahagia. Kalau saya lebih banyak mobilnya saya lebih bahagia. Kalau saya lebih banyak kemudian dunianya saya lebih bahagia. Ternyata nggak begitu ceritanya teman-teman sekalian. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di dunia itu semua ada batasnya. Kullu man 'alaiha fan. Sesungguhnya segala sesuatu di dunia itu adalah fana. Fana artinya apa? Akan hilang, akan binasa. Lihat baik-baik teman sekalian. Makna dan tujuan. Apa yang terjadi kalau Anda menggantungkan dan Anda merasa kebahagiaan itu ada pada dunia, teman-teman sekalian coba lihat baik-baik. Segala sesuatu yang ada di dunia ada dua ciri-ciri. Satu, terbatas. Dua, semakin dinikmati, semakin hilang kenikmatannya. Betul atau betul? Contoh, teman-teman lagi puasa, lapar banget. Jam 4 sore sudah ngeliatin jam, pergi ke pasar, beli seluruh makanan-makanan yang disukai. Kalau pas lagi buka puasa pengen makan apa? Pempek ekstrim gitu ya. Pas buka puasa pengen makan apa? Yang paling seger apa kira-kira? Es buah. Makanannya apa kira-kira? Pempek, oke pempek. Taruhlah teman-teman sekalian dikasih pempek gratis yang paling premium, lalu kemudian sama es buah yang paling enak. Pas adzan Allahu Akbar, pas makan Masya Allah, itu rasanya sudah kayak di Sidratul Muntaha, paham teman sekalian? Sudah kayak masuk surga rasanya, enak banget rasanya, enak banget. Seolah-olah kemudian surga sudah di DP teman-teman sekalian. Pertanyaan saya, Anda dikasih lagi gratis es buah yang sama satu mangkok, dikasih lagi gratis pempek yang sama satu kemudian piring untuk dimakan lagi. Pertanyaannya, piring yang kedua dan mangkok yang kedua yang dimakan apakah senikmat yang pertama? Enggak. Kenikmatannya berkurang. Dikasih lagi mangkok ketiga, apa yang terjadi? Masih enak lagi. Dari senang berubah jadi senap, paham teman-teman sekalian? Senap gitu kan. Kenapa senap? Karena kebahagiaan itu, kesenangan itu kalau disandarkan pada dunia, dia akan semakin berkurang. Mangkok pertama enak tenan 100%, enak banget 100%. Mangkok yang kedua berkurang, mangkok yang ketiga, mangkok yang keempat, mangkok yang kelima berkurang. Dunia itu senantiasa berkurang. Yang kedua, dunia itu kenikmatannya terbatas dan gak bisa lebih. Contoh teman-teman sekalian, ini mungkin belum umurnya semua, tapi saya tanya, yang jomblo angkat tangan, yang jomblo. Nah, terima kasih. Dari wajahnya kelihatan itu kan ya penderitaan Anda itu ya. Di Turki itu teman-teman sekalian ada pasukan khusus namanya Yeniseri. Yeniseri itu pasukan khususnya disimpan di terakhir. Jadi kalau nggak mempan semua baru Yeniseri keluar. Ada yang namanya pasukan kedua namanya pasukan reguler, namanya pasukan Sipahi. Pasukan Sipahi ini pasukan bayaran yang memang digaji oleh negara untuk kemudian melawan orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Pasukan yang paling depan namanya pasukan Azab. Tahu pasukan Azab?
Artinya dalam bahasa Indonesia azab berasal dari bahasa Arab, artinya dalam bahasa Indonesia jomblo. Paham teman-teman sekalian? Pasukan azab, dan pasukan azab ini selalu minta di garis depan. Lah kenapa? Mungkin dia merasa kehidupan terlalu pahit teman-teman sekalian. Setiap Syawal ditanya kapan kawin, paham teman-teman sekalian. Nah makanya kemudian dia maju ke depan supaya cepat mati kan itu kan ya. Nah baik, teman-teman saya perhatikan baik-baik. Teman-teman yang masih jomblo ketika mau menikah pasti ada bayangan tentang pernikahan yang paling teman-teman inginkan. Betul begitu? Saya pengen begini, saya pengen begini, saya pengen begini, saya pengen begini. Tapi impian yang paling teman-teman mau ketika menikah, ketika jadi, kira-kira kenikmatannya ada batasnya atau tidak? Ada batasnya. Kuat berapa lama? Kuat berapa menit teman-teman sekalian? Ada batasnya, paham kira saya? Dan ketika sudah sampai batas itu nggak bisa dilampaui lagi. Ini coba berpikir baik-baik, saya cuma pengen ngasih tahu pada teman-teman sekalian, dalam dunia ini semua hal yang kita inginkan dan yang kita pikir bisa ngasih kebahagiaan ternyata terbatas dan semakin dinikmati semakin dia hilang. Oke coba lihat, ada orang yang bilang kalau saya kaya saya akan hidup lebih bahagia. Enggak. Kalau sekarang Anda belum kaya, Anda lagi nggak punya duit, itu Allah kasih, bukan Allah, itu dihiaskan kepada Anda agar bahagia ketika punya sesuatu. Ngerti nggak maksudnya? Oke gini, bagi orang miskin, dia akan pikir dihiaskan bagi dia oleh syaiton, bukan oleh Allah. Oleh syaiton dihiaskan bagi dia, enak ya jadi orang kaya. Bagi jomblo, dihiaskan kepada dia oleh syaiton, enak ya kalau kita sudah menikah. Bagi seorang yang kemudian gak pernah pergi naik pesawat, dihiaskan oleh syaiton, enak ya kalau naik pesawat. Bagi orang gak terkenal, dihiaskan oleh syaiton, enak ya kalau kita jadi terkenal. Paham teman-teman sekalian? Padahal kalau dia punya, itu kenikmatan diambil dari dia. Contoh, dulu ketika saya masih kere, saya sama istri saya, ketika gaji saya masih 2,5 juta per bulan, kebahagiaan bagi kita, kesenangan di dunia bagi kita adalah setiap weekend saya ngajak istri saya makan di satu restoran, keluar duit 50.000 untuk paket berdua. Tahun 2008-2009, 50.000 sudah dapat 4 makanan utama, lalu kemudian minuman, kita makan senangnya minta ampun. Nikmat banget rasanya. Sekarang sudah punya gaji lebih daripada 2 juta. Disuruh makan paket yang sama, sekarang harganya sudah 150.000 teman-teman sekalian. Tapi pertanyaan saya beli itu, saya bisa makan itu, kebahagiaannya sama nggak dengan dulu pas saya masih kiri? Paham ya maksudnya? Diambil oleh Allah sebegitu juga, seketika diambil oleh Allah. Sekarang coba bayangkan baik-baik, yang merasa dunia itu menyenangkan. Oke, Anda bersimulasi saja, contoh, Anda dikasih duit 100 miliar per hari, banyak nggak? Banyak nggak kira-kira? Ada yang pengen duit, bayangkan Anda punya duit 100 miliar per hari. Tapi syaratnya harus habis hari itu juga. Setiap hari Anda akan dikasih tapi harus habis saat itu juga. Kalau tidak habis Anda akan dibunuh. Pertanyaan saya, Anda mau ngapain kira-kira dengan duit 100 miliar itu? Kira-kira dengan sedekah? Nggak boleh, ini kan nggak bicara Islam. Harus dihabisin, kira-kira gimana caranya? Oke saya bantu. Menurut Anda baju apa yang paling mahal yang pernah Anda lihat? Harganya berapa? 200.000. Aduh. Hina banget hidupnya. Hina banget, iya. Yang paling bagus 200.000. Serius. Oh ini pernah main ke mall ini kayaknya. Itu pun kredit kayaknya ya. Oke, baju apa yang paling bagus yang pernah Anda lihat? Harganya berapa kira-kira? 1 juta. Oke, belilah 10. Jadi berapa? Jadi 10 juta. Masih sisa berapa duit? Masih banyak. Masih 99 miliar sekian. Oke, beli mobil baru supaya pacak jalan-jalan. Mobil apa yang paling banyak, yang paling bagus yang kita bisa pikiri? Apa? Mobil apa? Lamborghini, bagus. Oke, Lamborghini dosa dibeli karena ini kan per hari. Ya kan wong kayo sewa bae. Kalau kita sewa Lamborghini kira-kira berapa? Paling sehari 200 juta. Dan 200 juta itu sama sudah sama sopirnya, sudah sama bensinnya, sudah sama segala-galanya. Betul begitu? Oke, berarti berapa tadi? Nyawanya 100 juta atau 200 juta. Taruhlah 200 juta. Berarti masih sisa berapa? 99 miliar. Oke, makan yang paling mahal yang pernah Anda makan berapa? Hah? Sekali makan berapa yang paling mahal? 10.000 di traktir kayaknya ya. Aku salah nanya gitu kayaknya. Salah ya. nanya Materinya gitu. keliru kayaknya. Oke. Percaya nggak? Saya paling mahal dalam hidup saya pernah makan sekali makan 700.000 per orang. Percaya nggak? 700.000 per orang, dan saya harus makan di situ. Kenapa? Karena saya yang ngajak keluarga saya, bapak saya. 6 orang, saya, istri saya dan 4 anak saya, masing-masing 700.000 pergi ke satu hotel. Pas masuk, gila, semua makanan ada di situ.
Ada makanan Asia, makanan Eropa, makanan India, makanan segala macam gitu kan, makanan Wakanda dan sebagainya macam gitu kan. Semuanya ada tuh sekali di situ. Serius, 700.000. Taruhlah Anda makan 4 kali sehari, taruhlah Anda makan 4 kali sehari. Berarti itu baru berapa? Baru 2,8, taruhlah 3 juta. Berarti sisa duit Anda masih berapa? 99 miliar teman-teman sekalian. Oke, taruhlah semua itu sudah. Oke, sekarang mau tidur. Tidurnya di mana yang paling bagus? Yang Anda tahu tidurnya paling bagus berapa harganya kira-kira? Di Abu Dhabi, Dubai, berapa harganya di Abu Dhabi? 180 juta. Kalau gitu saya mau kasih tahu yang lebih mahal. Itu di sampingnya Selat Bosforus, Pak. Sampingnya Selat Bosforus di Istana Ciran namanya. Itu ada satu kamar namanya Sultan's Room. Jadi kamarnya Sultan. Itu kemarin pernah dipakai Barack Obama, Oprah Winfrey dan sebagainya. Itu harga satu kamar itu Sultan's Room 1 malam 400 juta. Oke, Anda nginep di sana. Berarti masih berapa duit Anda? 98 miliar, tapi saya kasih tahu mendadak duit itu jadi nggak berarti bagi Anda, makan jadi nggak berarti bagi Anda, tidur nggak berarti bagi Anda, mendadak Anda merasa hampa, kosong, hopeless. Paham teman sekalian? Pernah nggak pas mau main game nggak boleh sama orang tua? Pernah nggak pas mau main game nggak boleh sama orang tua? Saya mengalami zaman Nintendo, zaman PS, itu orang tua saya tuh nyimpenin stick saya, paham sekalian. Jadi itunya dibiarin, sticknya disimpan gitu kan ya. Itu rasanya nggak enak banget. Orang mau main itu sudah sampai ke ubun-ubun syahwat main gamenya itu, paham sekalian. Tiba-tiba sticknya disimpan, sudah hari Minggu mau main game, stick disimpan, wah itu demek banget, paham sekalian. Tapi begitu kemudian kita bilang, ayo Mi, pengen main Mi, pengen main Mi, pengen main Mi. Ibu saya bilang, sudah terserah kamu Lik, main sampai kamu puas. Saya dikasih main 24 jam teman sekalian. Gak dipanggil makan, gak di apa, terserah main sesukamu. Apa yang terjadi teman sekalian? Baru main 8 jam, 10 jam, kepala saya gini, hopeless saya. Hidup saya ini ngapain sih sebenarnya? Ngejar sesuatu yang gak jelas gitu kan ya. Main itu kan cuma ngumpulin Mobile Legend misalnya gitu kan ya. Main push rank gitu kan ya, ngumpulin duit, beli barang-barang supaya untuk bunuh orang lebih banyak. Setelah bunuh orang lebih banyak jadi karakternya lebih kuat, lalu kemudian beli barang lebih banyak lagi. Tapi kalau Anda sudah sampai puncaknya terus ngapain? Bingung, hopeless, paham sekalian. Karena tujuannya bukan tujuan yang hakiki, bukan tujuan yang sempurna. Yang sama dirasakan oleh orang yang pacaran, hopeless. Pada satu titik dia sudah mendapat semua yang dia mau, hopeless. Semua di dunia dia bikin hopeless. Lah kenapa? Karena Anda menyandarkan pada tujuan yang salah dan pada makna yang salah. Karena itulah coba lihat baik-baik. Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa. Lihat baik-baik. Allah hiaskan kepada manusia hubus syahawati minan nisa. Sahwat kepada nisa. Wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Dan dihiaskan kepada kita pada perempuan, pada anak-anak dan kepada harta benda seperti kemudian zahabi wal fiddah, seperti emas dan perak, wa khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dan juga kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan juga kemudian sawah-sawah perladangan. Zalika mataul hayatud dunya, semua itu adalah segala sesuatu yang Anda anggap menyenangkan yang ada di dunia. Wallah, sesungguhnya Allah, benar cuma Allah, indahu husnul ma'ab. Hanya pada Allah Anda bisa menemukan kesenangan yang sejati itu, kebahagiaan yang sejati itu. Kalau Anda mau untuk bahagia, balik pada Allah. Allah bilang balikan yuk kalau mau dapat. Dari dulu sudah Allah sediakan bahagia, cuma Anda cari pada yang lain. Berkali-kali Allah bilang begitu di dalam Al-Quran. Allah itu kemudian ngasih Anda harapan. Sementara yang selain Allah ngasih Anda hopeless. Tapi Anda malah ngasihnya kepada yang hopeless. Bukan kemudian balik pada Allah. Harusnya Anda mau balik pada Allah. Jangan lupa bahagia. Gimana caranya? Sertakan Allah dalam kehidupan kita. Maka kita pasti akan bahagia. Sertakan Allah dalam kehidupan kita. Maka kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Gimana cerita misalnya contoh kebahagiaan yang sejati? Lihat, siapa yang jomblo? Katakan yang jomblo. Mau nikah? Mau nikah? Mau saya kasih tau rahasianya? Oke, perhatiin baik-baik. Rahasia bahagia dunia akhirat. Kalau Anda datang ke pernikahan, Anda biasanya doain mereka dengan satu doa. Apa doanya? Samawa ya, sakinah, mawadah, warahmah ya. Dapat dari mana itu ayat? Dapat dari surat Al-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kan gitu kan ya? Sakinah ya. Oke, kita bahas. Pengen keluarganya sakinah? Pengen keluarganya sakinah?
perhatikan baik-baik. Sakinah dalam bahasa Arab, ini penting bagi masa depan Anda. Ibu-ibu perhatikan kalau misalnya anak-anak perempuannya pengen bahagia, sakinah bahasa Arab itu diambil sesuai dengan kata seperti kalau kita belajar tajwid, sukun. Pernah belajar tajwid? Sukun, sukun artinya? Sukun artinya? Ini TK nyogok semua ya. Sukun artinya dalam belajar tajwid? Mati. Selain mati, berhenti. Selain berhenti, diem, stop. Contoh, kitabah. Kitabah itu kalau ba-nya dikasih sukun bacanya jadi kitab. Diem. Kitab. Enggak pakai a-nya lagi karena sudah diem. Paham sudah di sini? Sukun itu sama dengan sakinah. Asal katanya sama. Berarti sakinah bisa berarti berhenti, diem, enggak mati. Mati itu bahasa Palembang, wah menurut sekalian. Diem, berhenti. Coba lihat lagi. Apa kata sakinah? Sakinah juga dipakai dalam bahasa Arab maskanah. Maskanah artinya tempat kediaman. Sama kayak tadi diam. Berarti maskanah tempat kediaman. Wa masakinu tardaunaha di dalam Al-Quran. Dan tempat-tempat kediaman, rumah-rumah kalian yang kalian ridhoi. Artinya adalah apa? Artinya sakinah, maskanah tempat kediaman. Artinya apa? Coba lihat. Sakinah itu adalah perasaan ketika kita masuk ke rumah. Makanya bagi orang yang sudah menikah, kalau dia mendapatkan istri yang tepat, dia nggak usah punya rumah, cukup punya istri yang benar. Paham teman sekalian? Tapi kalau Anda cari istri yang salah dan Anda sudah punya rumah, itu rumah jadi neraka bagi Anda. Paham teman sekalian? Tapi kalau Anda nggak punya rumah tapi punya istri yang tepat, itu nanti insya Allah Anda merasa punya rumah walaupun nggak punya rumah. Karena istri itulah rumah maksudnya. Oke, kita bahas tentang sakinah. Sakinah artinya diam seperti rumah. Orang kalau masuk rumah tenang atau tidak? Tenang atau tidak? Pernah nginep di hotel bintang 5? Belum. Lihat hotel bintang 5 pernah? Pernah. Kira-kira nginep di hotel bintang 5 enak atau tidak? Enak hari pertama. Hari kedua enggak seenak hari pertama. Hari ketiga Anda mulai tidak menghargai semua yang mewah-mewah yang pertama kali Anda anggap mewah. Hari keempat, hari kelima Anda mulai masuk kepada tadi kullu man 'alaiha fan, semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Seperti yang kita bahas dari awal tadi. Tapi bedanya dengan rumah adalah rumah semakin ditinggali semakin kita betah. Betul atau betul? Itu bedanya rumah sama kemudian yang lain. Berarti sakinah artinya adalah sakinah artinya diem. Sakinah adalah stabil. Dalam bahasa Jawa namanya mapan. Mapan diadopsi dalam bahasa Indonesia. Mapan dalam bahasa Jawa menjadi papan. Pernah lihat papan? Papan pernah nggak goyang-goyang? Enggak. Papan tuh kalau sudah begini dia nggak goyang, dia diem. Kalau papannya berdiri jatuh. Paham menurut sekalian? Tapi kalau papannya begini dia diem. Itu maksudnya sakinah. Artinya laki-laki itu bisa menjadi sakinah kalau dia nikah karena Allah, taat karena Allah, baru datang sakinah. Tapi kalau dia tidak nikah karena Allah, hidupnya nggak akan sakinah. Jadi kalau mbak-mbak pengen dapat jodoh yang seperti apa? Yang sakinah Ustadz, nggak bakal dapat. Kenapa? Jomblo tuh nggak ada yang sakinah. Paham menurut sekalian? Karena kata Allah sakinah itu diberikan pada yang nikah. Berarti jomblo tuh begini, menurut sekalian. Nah ini jomblo. Menurut sekalian, nggak ada yang stabil jomblo itu. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit baper gitu. Kenapa nggak ada yang stabil? Nah, jomblo begini, dikit-dikit marah gitu. Nah ini jomblo begini nih. Duit nggak bisa dipegang karena nggak stabil. Makanya kalau misalnya ibu-ibu mau nyari suami yang mapan tuh adalah siapa? Yang sudah nikah. Wah, sekalian. Jelas di sini? Oke, enggak gitu kan ya. Menolak langsung kita, oh tahunya seneng banget, seneng nih Pak Indra. Oke, artinya adalah apa? Artinya adalah kalau kita bicara tentang sakinah, sakinah itu adalah orang-orang sudah menikah, seperti orang sudah menikah dia diem, dia stabil. Coba kita lihat di dalam Al-Quran, alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin, adalah Allah dia yang menurunkan rasa sakinah itu pada diri orang-orang mukmin. Nyambung dengan ayat yang tadi saya baca surat Ali Imran ayat 14. Kenapa? Karena sakinah, kebahagiaan sejati itu Allah yang kasih langsung kepada hati orang-orang mukmin. Paham teman sekalian? Jadi kalau Anda cari pada Allah, Anda salah. Kalau Anda cari kebahagiaan itu ada pada selain Allah, Anda salah. Sebaliknya yang Anda temukan pasti hopeless, sengsara. Jelas kira-kira maksud saya? Dan Anda nggak usah membuktikan, sudah banyak yang membuktikan. Terakhir banget saya pengen cerita, barusan kemarin sebelum saya pergi ke Palembang, tanggal 9 saya naik pesawat pergi ke Palembang. Paginya saya ngisi kajian, ada ibu-ibu datang saya nangis-nangis teman-teman sekalian. Nangis-nangis dia bilang, Ustadz makasih ya Ustadz kajiannya, saya nggak sengaja datang ke sini, saya stres. Dia jalan-jalan dari rumah, jalan-jalan, stres nggak tahu menuju kemana, tiba-tiba kemudian sampai ke masjid tempat saya ngisi, lalu kemudian masuk ke masjid dengerin kajian, setelah itu dia kemudian nemuin saya sampai nangis-nangis. Dia bilang apa? Ustadz semalam saya baru mau bunuh diri sama 2 anak ini.
2 anaknya cewek, dia gendong, satu masih sekitar 2 tahun, satunya masih sekitar 1 tahun. Mau bunuh diri minum baygon. Paham teman sekalian? Saya bilang sama dia, Mbak, andaikan Anda jadi bunuh diri, itu justru murka Allah yang paling besar pada Anda. Lah kenapa? Allah akan merasa tersinggung. Kenapa merasa tersinggung? Gini deh, Anda punya orang tua dan Anda punya utang sama teman Anda. Utangnya cuma 500.000. Orang tua Anda tuh konglomerat. Teman-teman sekalian, konglomerat, Anda utang sama teman Anda 500.000 terus Anda bunuh diri. Apa kata orang tuanya? Kurang ajar nih anak, kenapa gak bilang sama saya? Paham ya? Ini kita punya siapa? Allah. Allah yang punya apa? Jangankan miliaran duit, ini Allah yang nyiptain semuanya. Allah merasa tersinggung, kenapa gak ngomong sama saya? Kalau ngomong sama saya itu saya selesaikan sangat mudah sekali. Tapi dia putus asa, hopeless. Kenapa hopeless? Karena dia sama sekali tidak mengenal Allah. Paham teman sekalian? Coba kalau dia kenal Allah. Coba kalau dia tahu bahwa Allah itu maha berkuasa. Coba kalau dia tahu Allah itu maha punya segala-galanya. Coba kalau dia tahu Allah itu maha menyelesaikan. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Mungkin dia tidak akan pernah kepikir untuk bunuh diri. Paham teman sekalian? Lalu saya tanya sama dia, Mas, Mbak mohon maaf. Mbak utangnya berapa? 1 miliar Ustaz. Ya Allah, baru 1 miliar mau bunuh diri. Temen saya tuh utang 80 miliar Mbak. Tapi santai aja, sekarang udah lunas. Kenapa? Karena dia sadar dia salah, lalu bergantung pada Allah. Wallah indahu husnul ma'ab. Balik ke sini kata Allah. Kalau kalian punya rasa kecewa, kami sembuhin. Balik ke sini kata Allah. Kalau kalian punya rasa sedih, kami hibur. Balik ke sini ke Allah. Kalau kalian kurang, kami lebihin semuanya. Kurang apa Allah? Asal kalian mau balik kepada indahu husnul ma'ab. Paling baik balik kepada Allah. Kenapa? Bagi orang-orang yang merasa dunia adalah kebahagiaan bagi dia. Balik pada Allah. Di sini letak kebahagiaan dari Allah. Saya dipahami sekalian. Tapi karena orang tidak kenal Allah, karena orang tidak tahu Allah, maka hidupnya senantiasa sengsara, hopeless, dan dia lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, ingat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.